Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan kebijakan baru yang akan melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk menggunakan media sosial. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang dampak negatif media sosial terhadap anak-anak, termasuk kecanduan digital, cyberbullying, serta paparan terhadap konten tidak pantas dan iklan perjudian online. Saat ini, banyak anak-anak di Indonesia sudah memiliki akun media sosial sejak usia dini, meskipun kebijakan beberapa platform mengharuskan pengguna berusia minimal 13 tahun. Maraknya penggunaan media sosial di usia muda membuat anak-anak rentan terhadap berbagai risiko dunia digital, seperti kecanduan, eksploitasi, dan penyebaran berita palsu. Salah satu faktor utama yang mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan ini adalah meningkatnya iklan perjudian online yang secara tidak langsung menyasar anak-anak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, menilai bahwa pembatasan ini diperlukan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk yang dapat mengganggu perkembangan psikologis dan akademis mereka. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mental anak-anak, termasuk peningkatan tingkat kecemasan, depresi, dan rendahnya rasa percaya diri akibat tekanan sosial di dunia maya. Wacana larangan media sosial bagi anak-anak ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama para orang tua yang khawatir dengan dampak negatif platform digital terhadap anak-anak mereka. Beberapa ahli pendidikan juga menyebut bahwa pembatasan ini bisa membantu anak-anak lebih fokus pada pembelajaran dan interaksi sosial di dunia nyata. Namun, tidak sedikit pihak yang mengkritik wacana ini, termasuk organisasi advokasi kebebasan internet seperti SAFNet. Mereka menilai bahwa melarang penggunaan media sosial bukanlah solusi yang efektif, melainkan justru berisiko menimbulkan masalah baru, seperti peningkatan penggunaan akun palsu dan eksploitasi data pribadi anak-anak. Salah satu tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini adalah bagaimana cara pemerintah memastikan aturan ini benar-benar efektif. Ada kekhawatiran bahwa regulasi ini akan mengarah pada penggunaan data biometrik atau KTP nasional untuk memverifikasi usia pengguna, yang dapat menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan data anak-anak. Sebagai alternatif, SAFNet menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan literasi digital dan peran aktif orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anak mereka di internet, daripada menerapkan larangan total yang sulit diawasi. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mempertimbangkan regulasi terkait akses media sosial bagi anak-anak. Australia telah lebih dulu menerapkan aturan ketat yang melarang anak-anak di bawah 16 tahun membuat akun media sosial tanpa izin orang tua. Di Eropa, negara-negara seperti Prancis dan Norwegia juga sedang mengkaji kebijakan serupa untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Sementara itu, di Amerika Serikat, beberapa negara bagian telah mengajukan rancangan undang-undang yang membatasi akses media sosial bagi anak-anak, meskipun masih menuai perdebatan. Jika kebijakan larangan media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun benar-benar diterapkan di Indonesia, dampaknya akan sangat luas. Anak-anak mungkin akan kesulitan mengakses platform digital yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, baik untuk hiburan, komunikasi, maupun pembelajaran. Di sisi lain, regulasi ini dapat membantu mengurangi kecanduan digital dan melindungi anak-anak dari konten berbahaya. Namun, ada risiko bahwa mereka akan mencari cara lain untuk tetap mengakses media sosial, seperti menggunakan akun palsu atau meminjam akun milik orang dewasa. Pemerintah saat ini masih dalam tahap kajian dan konsultasi publik sebelum mengambil keputusan akhir. Jika aturan ini benar-benar diterapkan, tantangan terbesar adalah bagaimana cara memastikan efektivitasnya tanpa melanggar hak digital dan kebebasan anak-anak dalam mengakses informasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah larangan media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun adalah langkah yang tepat, atau justru akan menimbulkan lebih banyak masalah? Apakah pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan literasi digital daripada menerapkan larangan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk tetap update dengan berita terbaru hanya di Indo Update. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya.